Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bama Andika Putra, saya dosen dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Selesaikan S1 pada tahun 2009 di Unhas dan juga S2 di University of Melbourne, Australia tahun 2014. Saya sudah terangkat menjadi dosen sejak tahun 2018. Beberapa mata kuliah yang diberikan tanggung jawab kepada saya itu beberapa studi kawasan dan studi sistem negara, misalnya sistem politik dan kebijakan luar negeri Australia, Amerika Serikat, sampai pada dinamika kawasan Asia Tenggara. Dan juga ada beberapa studi kasus, misalnya studi konflik dan perdamaian internasional, dan juga terorisme dan kejahatan transnasional. Mungkin hari ini saya akan cerita bagaimana Departemen Hubungan Internasional ini, apa saja graduate profilnya. Jadi sistem pembelajaran di hubungan internasional ini memiliki tujuan untuk menciptakan pengambil kebijakan. Jadi entah itu menjadi diplomat di Kementerian Luar Negeri atau pengambil kebijakan di level daerah ataupun lokal, regional. Selain dari itu, kami juga harapkan dan ingin mengembangkan skill dari mahasiswa untuk bisa menjadi pebisnis, bahkan sampai kerja di bidang-bidang informasi publik dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan cerita tentang salah satu mata kuliah yang saya akan berikan contoh video pengajaran, yaitu mata kuliah Dinamika Kawasan Asia Tenggara. Nah, Dinamika Kawasan Asia Tenggara ini adalah sebuah mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa hubungan internasional di departemen kami. Ini diambil oleh mahasiswa semester 4. Jadi harapannya adalah ada beberapa mata kuliah wajib yang sudah diselesaikan. Misalnya pengantar ilmu hubungan internasional, teori-teori hubungan internasional, dan juga regionalisme. Nah, untuk mata kuliah ini, pada dasarnya dia akan berbicara banyak tentang bagaimana sistem-sistem negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu aspeknya, dan aspek keduanya adalah aspek regionalismenya. Jadi bagaimana negara-negara di Asia Tenggara itu pada akhirnya bisa menyatu menjadi sebuah entitas yang sama. Misalnya di khusus untuk pengajarannya nanti itu di minggu ke-7. Jadi minggu ke-7 itu fokus sama aspek regionalisme eksternal di Asia Tenggara. Nah, sedikit pengantar lain terhadap mata kuliah ini, seperti yang kita lihat di map yang bisa dilihat di layarnya, memang pembahasan di dinamika kawasan Asia Tenggara ini menyangkut 10 negara yang ada di kawasannya, tapi yang fokus pada negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Tapi tidak terlepas juga apa hubungannya negara-negara Asia Tenggara dengan beberapa negara besar yang ada di sekitarnya. Di capaian pembelajaran ada capaian pembelajaran secara umum oleh mata kuliah itu dan juga sub CPMK yang setiap pertemuan itu akan capai. Untuk secara umumnya itu ada 3 ELO atau Expected Learning Outcomes. Jadi pertama itu mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai aktor HI, struktur HI, dan isu dalam hubungan internasional yang dalam hal ini adalah Asia Tenggara. ELO kedua adalah bisa mendemonstrasikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan budaya maritim dalam konteks hubungan internasional, dan juga terakhir adalah menunjukkan kemampuan bekerja sama di lingkungan akademik dan lingkungan profesional. Nah, berikut adalah beberapa uraian terkait sama materi pembelajarannya. Jadi materi pembelajaran ini mulai dari minggu 1 sampai minggu ke-16 itu terdiri atas beberapa dinamika. Jadi dinamika internal sama eksternal dari proses regionalisme di Asia Tenggara. Jadi mungkin pengantarnya itu banyak melihat aktor Asia Tenggara itu negaranya apa saja. Jadi tentu saja ada keberagaman sistem politik dan pemerintahan yang diterapkan di Asia Tenggara itu sendiri, meskipun mereka bersatu dalam kerangka ASEAN. Tapi kita perlu lihat apa saja perbedaan dari setiap negara tersebut, bagaimana perbedaan itu pada akhirnya mencerminkan perbedaan kebijakan luar negerinya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk part pertama. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai 16, dia banyak fokus sama eksternalnya. Jadi bagaimana proses terbentuknya regionalisme eksternal, bagaimana ASEAN ini pada akhirnya bekerja sama dengan beberapa negara-negara adidaya regional yang ada di wilayah Asia, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa sistem pembelajaran yang kami terapkan di mata kuliah ini. Nah, yang paling pertama dan utama adalah interactive teaching. Jadi entah itu konteksnya masih online ataupun offline, kita selalu pastikan bahwa setiap mata kuliahnya di setiap pertemuannya itu memiliki PowerPoint. Jadi kita juga pastikan bahwa teachingnya itu dua arah. Dalam artian ada proses interaksi yang besar. Terutama seperti yang saya kemukakan sebelumnya, kami harap skill-skill yang terbentuk adalah yang bisa menjadikan mahasiswa kita itu menjadi calon diplomat di masa depan, sehingga
salah satu skill yang paling dibutuhkan adalah self confidence untuk bisa berbicara dan critical thinking. Dan menurut kami salah satu sistem yang paling cocok adalah teaching tapi interaktif. Jadi memastikan bahwa mereka menyuarakan apa pendapat mereka dan melakukan riset semampunya. Nah, kedua adalah case study analysis. Jadi setiap akhir pertemuan setelah proses teaching mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam, kita banyak fokus sama melihat studi kasus. Nah, setelah melihat studi kasus ini, biasa kadang-kadang kita integrasikan studi kasus ini ke dalam interactive teaching, tapi yang pasti yang berbeda adalah group discussion. Jadi ini adalah kesempatan diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan riset mandiri, kemudian mereka menceritakan apa hasil risetnya dan melakukan perdebatan dengan teman-teman, bahkan dengan tim pengajarnya. Dan ini berusaha kami terapkan dengan konsisten agar terbangun yang namanya critical thinking oleh mahasiswa kami dan juga kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum dengan self confidence yang tinggi sesuai dengan GBRP-nya. Jadi GBRP ini yang kita nilai adalah observasi, partisipasinya dalam diskusi kelompok dan juga beberapa tulisan-tulisan esai. Jadi tentu saja esai juga adalah hal penting yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa kita. Mengingat bahwa beberapa skill dan juga graded profile itu langsung berkolerasi dengan kemampuan mereka menulis apakah mapan atau tidak. Jadi untuk rubrik penilaian aktif atau tidak, misalnya kami nilai dari setiap pertemuan kita nilai. Jadi kita nilai apakah anak ini, seorang mahasiswa ini, dia aktif mengungkapkan pendapatnya dan apakah yang dia ungkapkan itu punya kualitas. Jadi bukan hanya asal bunyi, bukan hanya asal bertanya saja, tapi punya kualitas. Terlihat bahwa anak ini sudah riset sebelum dia bertanya. Jadi beberapa hal yang kami nilai adalah aktifnya, sikapnya, apakah jelas apa yang dia kemukakan, dan terus apakah dia kemukakan fakta yang relevan dengan topik diskusi. Sedangkan untuk dua aspek ini, misalnya mid essay sama final essay, ini banyak menilai kontennya, referensi yang digunakan, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, dan juga metodologi penulisannya. Jadi memang bobotnya lumayan besar, jadi mayoritas bobotnya itu di penulisan, sehingga memang kita menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa apa sih yang kami nilai supaya mereka bisa membuat esai yang sesuai dengan ekspektasi pengajarnya. Nah, berikut adalah video pengajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Sehat-sehat ya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Salam, sehat-sehat Kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi selamat datang teman-teman di minggu ke-7 mata kuliah Dinamika Kawasan Asia Tenggara. Jadi sesuai dengan beberapa pertemuan minggu lalu, jadi kita sudah jelaskan banyak tentang dinamika internal di Asia Tenggara, apa-apa saja perbedaan sistem politik ataupun pemerintahan di antara negara-negara Asia Tenggara, dan sekarang kita sudah masuk di fase regionalisme secara eksternal. Jadi kita tahu kenapa bisa ASEAN terbentuk, kita tahu ada konteksnya sedikit berkaitan sama Perang Dingin, dan sekarang ini fokusnya pada aspek eksternalnya. Bagaimana ASEAN itu pada akhirnya menciptakan sebuah identitas yang sama, yang pada akhirnya dia implementasi untuk membangun norma-norma tersendiri dan norma-norma tertentu di luar eksternalnya. Nah, what do you know about ASEAN? Ada yang mau raise hand, mau berbicara tentang apa yang dia ketahui tentang ASEAN setelah mengikuti 6 pertemuan sebelumnya? Oke, jadi sepengetahuan saya Kak, ASEAN is like a regional organization that is based on Southeast Asia that regulates probably around politics and trade that happens in Southeast Asia, Kak. Okay, that's good. So regulation about trade, free trade, politics, as well as security in Southeast Asia. Thank you very much, Nirzam. Ada Muhammad Dafa. Silakan Muhammad Dafa. Oke, thank you Kak. Jadi kalau ASEAN itu organisasi regional seperti yang sudah dibilang tadi sama Nirzam, yang mereka terintegrasi di satu regionalisme dan kepentingannya itu mereka mainly di establishing regional stability, peace, dan kerjasama ekonomi juga, Kak. Oke. Jadi sekarang kita tahu misalnya ada banyak fungsi-fungsi, misalnya politik, ekonomi, sosial, yang pada akhirnya mencerminkan integrasi regional itu. Nah, minggu ini mungkin kita akan lepas dari perspektif domestik atau yang fokus pada internal di Asia Tenggara. Kita akan fokus di eksternalnya. Jadi ada beberapa norma-normanya itu ASEAN. Jadi misalnya ada yang mungkin bisa sebutkan apa norma-norma dasarnya ASEAN. Ada yang apakah berdasarkan mayoritas? Non-intervensi, very good. Thank you very much. Jadi salah satunya adalah non-intervensi. Jadi maksudnya itu non-intervensi adalah dia tidak boleh mencampuri urusan-urusan domestik. So for example, what happened in Myanmar, Rohingya, itu pada akhirnya tidak ada otoritasnya
aktor luar negeri termasuk di ASEAN dan negara Asia Tenggara untuk intervensi di masalah tersebut. Very good. Ada lagi kira-kira yang patut diingat terkait sama norma-norma dasarnya ASEAN? Konsensus, Kak. Consensus, very good. So consensus. Jadi maksudnya konsensus adalah, so there's 10 states in ASEAN, meaning that all 10 states have to say yes. Jadi pada saat ada sebuah kebijakan yang ingin dia implementasi oleh ASEAN, dia harus pastikan bahwa 10 negara anggotanya itu setuju. Nah, this is the question of the week. Jadi sub CPMK-nya ini kita mau bertanya, lantas apakah norma-norma misalnya konsensus, non-intervensi itu juga diimplementasi pada saat mereka berkomunikasi ke aspek eksternal dari ASEAN atau hanya berlaku di ASEAN saja. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi pertama itu menurut kita perlu definisikan aspek regionalismenya. Jadi misalnya internal sama eksternal. Internal yang kita sudah jelaskan minggu-minggu lalu. Jadi internal itu integrasi sesama Asia Tenggara menjadi Association of Southeast Asian Nations. Nah, bagaimana kalau aspek eksternal? Jadi eksternal tadi seperti yang dibilang sama Muhammad Dafa, Nirzam, misalnya yang berkaitan sama, ada namanya konsensus, ada yang namanya non-intervensi. Yang kita mau tahu minggu ini adalah apakah norma-norma itu juga diimplementasi oleh mitra-mitra ASEAN di wilayah Asia, misalnya di Asia Timur ada Tiongkok, ada Jepang, ada Korea Selatan, atau hanya berlaku di ASEAN dan dia tidak diterima begitu di eksternal dari ASEAN itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dan kita mau track misalnya atau apa perannya ini norma-norma apakah berlaku di eksternal ASEAN atau tidak, kita harus lihat dulu beberapa aspek sejarahnya. Jadi salah satu menurutku perjanjian internasional yang perlu direferensi kalau kita bahas tentang dinamika kawasan Asia Tenggara adalah Treaty of Amity and Cooperation. Jadi TIC ini dibentuk awalnya itu kayak berkaitan sama perang dingin. Jadi masa-masa perang dingin orang-orang di ASEAN ini tidak mau, maksudnya dia tidak mau dibilang sebagai entah itu komunis, tidak mau dibilang sebagai dekat dengan Amerika Serikat, jadi dia mau netral gitu. Dan dia memastikan bahwa kalau misalnya ada aktor eksternal dia mau melakukan HI di dalam wilayah Asia Tenggara, dia harus memastikan bahwa tujuannya itu adalah tujuan yang damai dan tujuannya adalah untuk kerjasama. Jadi itu kenapa namanya Treaty of Amity and Cooperation. Nah, ini satu hal menurutku yang menjadi pijakan utama, jadi fondasi utama dalam menjawab apakah norma eksternal itu juga diimplementasi oleh negara luar atau tidak. Jadi TAC ini membuktikan bahwa negara-negara luar Asia Tenggara juga mau implementasi norma-normanya ASEAN. Jadi pada saat mereka mau berinteraksi, misalnya kayak ada Amerika Serikat, pada saat dia mau interaksi dengan sebuah negara di ASEAN atau di wilayah ASEAN, dia harus menandatangani dulu TIC atau Treaty of Amity and Cooperation yang menandakan bahwa dia tidak mau pergi ke wilayah Asia Tenggara untuk melakukan hubungan yang koersif. Dia mau melakukan hubungan yang persuasif, kooperatif dengan negara-negara di Asia Tenggara. Intinya, if you come inside the area of Southeast Asia, what you need to do is to be peaceful. Itu intinya. Jadi you have to be peaceful. Nah, sekarang kita mau lihat kerangka akademiknya, misalnya teoritisnya. Beberapa karyanya oleh Evelyn Goh. Jadi ini adalah beberapa karyanya Evelyn Goh, salah satunya adalah Great Powers and Hierarchical Order Southeast Asia, Analyzing Regional Security Strategies. Jadi ini dia lihat kenapa sih aktor-aktor luar negeri dia mau berinteraksi dengan negara Asia Tenggara. Dan begitupun sebaliknya. Kenapa negara Asia Tenggara, apa yang dia cari negara Asia Tenggara sampai dia mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan lain sebagainya. So I think that this is a good article to start understanding why these relations happen gitu. Apa strategi negara-negara ASEAN dan begitu pula negara-negara adidaya di regional tersebut. Oke, jadi alasannya kalau misalnya menurut Evelyn Goh itu ada sebuah teori yang dibuat sebagai Omni Enmeshment. Jadi Omni ini maksudnya Asia Tenggara kerjasama dengan banyak negara, kemudian enmeshment itu masukkan negara luar Asia Tenggara ke dalam jaringan kerjasama ASEAN. Jadi saya ambil contoh, jadi ada beberapa forum misalnya ASEAN Regional Forum, East Asia East Asia Summit. Ini semua adalah forum-forum yang dibuat oleh Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu pada akhirnya membuat forum bukan hanya untuk 10 negara di Asia Tenggara atau 10 negara ASEAN, tapi dia juga buat tambahan. Jadi namanya itu plus-plus gitu. Misalnya kayak ASEAN plus 3 itu kayak dia tarik langsung beberapa negara di Asia Timur, misalnya kayak Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Jadi dia suka begitu. Dia buat jaringan-jaringan baru ekstra dari jaringan yang sudah ada di Asia Tenggara itu sendiri. Nah, jadi teori akademiknya adalah dia melakukan ini untuk aktor-aktor luar negeri itu, misalnya kayak negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, itu pada akhirnya akan menerapkan
norma-norma yang sama yang dibuat dan diimplementasi oleh network atau jaringan tersebut. Jadi kalau misalnya di jaringannya itu misalnya ada pembahasan tentang oh itu penting sekali yang namanya peaceful relations atau kerjasama yang damai. Nah pada akhirnya kalau misalnya kau dikasih masuk dalam sebuah networknya atau jaringannya, pada akhirnya dia harus implementasi hal yang sama. Itu intinya omni enmeshment. Nah kita lanjut ya. Jadi menurutku salah satu dinamika yang perlu kita ingat berkaitan sama dinamika eksternal di Asia Tenggara adalah masalah Amerika Serikat lawan Tiongkok. Jadi kita perlu tahu bahwa di Asia Tenggara ini yang menyebabkan banyak hal tidak damai itu karena interaksi aktor regional hegemon ke dalam Asia Tenggara. Jadi bukan karena Asia Tenggara mau ciptakan konflik, tapi karena aktor luarnya masuk dan menciptakan kayak diskursus bahwa oh ya kau harus pilih saya atau mending kau ikut saya kasih kau ini. Maksudnya dia kasih dilema. Maksudnya orang-orang di Asia Tenggara sebuah dilema kita perlu mengarah ke siapa, mendukung siapa, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya pengantar sedikit saja, ini kira-kira Amerika Serikat dan Tiongkok itu bagaimana engagement-nya ke wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau Amerika kita bisa track dari Obama. Jadi yang paling penting itu adalah Obama itu membuat sebuah kebijakan, namanya the US Pivot to Asia. Jadi masa-masa di mana Amerika Serikat akan kembali aktif di perpolitikan Asia Tenggara. Itu intinya. Jadi dia bilang bahwa kita sudah lama hilang dari politik internasional di Asia Tenggara. Saatnya sekarang melalui Pivot to Asia ini, atau ada juga yang bilang Rebalance to Asia, kita akan aktif kembali dalam politik regional di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu yang sekarang kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu banyak sekali aktif di wilayah-wilayah Asia Tenggara, entah itu dari segi historis, jadi historis maksudnya baik kami kerjasama dengan misalnya Singapura dan Filipina di masa lalu, tapi pada akhirnya dia bentuk lagi program-program liberalisasi market lah, perdagangan bebas, sampai pada kayak janji, misalnya janji saya akan amankan wilayah lautmu, wilayah laut internasional dan lain sebagainya. Nah, itu untuk Amerika Serikat. Itu suka sekali dia bikin namanya free trade agreement. Jadi free trade agreement dengan negara A, B, C, D, E dan lain sebagainya. So I think that's part of their economic diplomacy. Perlu juga diingat seperti yang saya jelaskan di beberapa minggu lalu, ada kategori namanya CMLV. Jadi menurutku kunci untuk memahami posisi negara Asia Tenggara adalah membagi dua. Jadi pertama adalah pendiri ASEAN, misalnya Indonesia dan kawan-kawan, Filipina, Thailand, dan juga CMLV. Jadi CMLV ini adalah negara-negara yang baru masuk dalam ASEAN. Sistem politik dan pemerintahnya itu lebih fragile. Okay? I'm not saying that it's bad, okay? It's just fragile. Sehingga banyak keputusan itu susah untuk efektif, termasuk keputusan untuk liberalisasi market, free trade, dan lain sebagainya. Nah, CMLV ini yang biasanya kalau misalnya ada perjanjian perdagangan bebas atau ada perjanjian yang besar, dia mau implementasi, dia butuh lebih banyak waktu. Jadi misalnya kayak negara pendiri ASEAN, dia hanya butuh waktu misalnya 8 tahun. Kalau CMLV, itu dia butuh lebih tambahan 5 tahun. Maksudnya untuk bisa adaptasi lah. Untuk bisa adaptasi dengan influx kayak barang-barang dagangan lawannya atau yang dari negara Asia Tenggara. Dan terutama juga kita ingat mungkin akan dijelaskan di beberapa minggu ke depan, kalau misalnya Asia Tenggara one of their strongest commodities is agriculture. Dan bayangkan kalau ada 10 negara di Asia Tenggara yang punya kekuatan yang sama, kan susah misalnya kamu mau perdagangan bebas apa, padahal kalian ini sama-sama spesialisasi, bisa saja kayak harganya jatuh sekali gitu. Dan pada akhirnya cuma itu yang pada akhirnya mau dibeli sama negara Asia Tenggara. So I think that there is a lot of other specific and technical considerations yang mungkin kita bisa bahas di aspek-aspek mungkin di beberapa minggu ke depan. Nah, contoh. Nah, sekarang kita langsung dicontoh. Nah, salah satu contoh misalnya di mana ASEAN itu pada akhirnya memperluas norma-norma eksternalnya adalah misalnya contohnya adalah ASEAN Plus 3. Jadi menurutku ASEAN Plus 3 itu yang pertama yang membuat forum plus-plus. Jadi ingat ke ini, kalau misalnya kita mau pahami aspek eksternal norma atau norma eksternalnya ASEAN itu, lihat ke sejarahnya ini plus-plus. Ini misalnya ASEAN Plus 3, ASEAN Plus lalala, itu adalah upaya-upaya awalnya ASEAN untuk merangkul lebih banyak negara ke dalam jaringan kerjasama. Jadi misalnya ASEAN Plus 3, dia kan ASEAN sudah setuju, oh ya kita sudah setuju untuk melakukan free trade, membentuk norma-norma ABCDE. Kalau ada plus-plusnya, itu pada akhirnya berarti bahwa dia mau kasih masuk, misalnya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan juga dalam norma-norma itu, norma-norma yang diimplementasi oleh ASEAN. So I think that this is a good example. Jadi kita bisa lihat di sini beberapa contoh awalnya adalah bagaimana ASEAN Plus 3 itu bisa membentuk forum-forum yang lebih banyak fokus ke ekonomi dan sosial. Tapi setidaknya that's a good start untuk memperluas jaringan kerjasama. Oke.
Kita lanjut ya, karena waktu juga sudah semakin mepet. Salah satunya adalah ASEAN Regional Forum. Nah, ARF ini lebih ke aspek politik dan keamanan. Jadi kalau misalnya ada yang membahas masalah-masalah misalnya kayak keamanan tuh, itu biasanya dibahas di ARF. Nah, ada beberapa yang mau sedikit mengarah ke sensitif, misalnya kayak Laut Cina Selatan, misalnya Korea Utara. Nah, biasanya kalau masuk media di ranah-ranah yang sensitif itu pada akhirnya di cancel, atau biasanya ada aktor yang langsung bilang ini tidak bisa dibahas di ARF. Kembali lagi kita ingat normanya, kembali yang awal-awal tahun, normanya ini tidak bisa memang membahas hal-hal sensitif, dan memang ARF ini agak kesulitan untuk menjadi efektif kalau misalnya mereka tidak boleh bahas masalah-masalah yang lebih sensitif. Oke, jadi ini ada beberapa, mungkin di waktu luangnya teman-teman sebentar juga kita bisa bahas sedikit beberapa forum-forum tambahan dari ASEAN. Misalnya ada East Asian Summit selain dari ASEAN Plus 3 dan juga ASEAN Regional Forum. Nah, apakah teman-teman sudah sempat untuk riset untuk pertemuan group discussion minggu ini? Silakan angkat tangan kalau misalnya sudah melakukan riset. Oke, good. Alright, kita coba mungkin 1, 2, 3 penanya yang bisa memberikan pendapat terhadap pertanyaan diskusinya. Jadi ini setelah teman-teman itu tahu beberapa dinamika yang terjadi, apakah efektif untuk ASEAN memperluas norma-norma yang dimilikinya sampai keluar dari Asia Tenggara? Kita mulai, Muhammad Fadil, silakan. Keluar dari Asia Tenggara menurut saya itu tidak efektif sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari dua kerangka pemikiran. Yang pertama mungkin dari segi perspektif keamanan dan ekonomi. Jadi yang pertama untuk keamanan. Untuk keamanan sendiri misalnya kita berbicara untuk regional Indo-Pasifik. Nah, kalau norma dari non-interference dan konsensus itu ingin dibawa ke ranah eksternal, menurut saya itu tidak akan bisa menjadi hal yang dapat diakomodir dari negara-negara lain. Kenapa? Karena pertama, tidak semua negara yang ada di luar dari Asia Tenggara itu mampu atau memiliki persamaan, mungkin bisa dibilang dari jalan politiknya, apalagi kalau untuk politik luar negeri. Karena di Indo-Pasifik saja kita bisa lihat ada Tiongkok, ada beberapa negara yang memiliki peran besar. Mungkin bisa disebut Tiongkok, Australia, bisa juga dibilang New Zealand, ataupun US, Kanada, dan lain sebagainya. Nah, dari negara-negara tersebut yang saya sebutkan tadi itu tidak semuanya bisa dikaitkan atau tidak bisa disamaratakan dalam persepsi untuk norma-norma ASEAN. Itu dari segi keamanan. Nah, untuk terlebih lagi misalnya untuk dalam kerangka ekonomi. Yang pertama kita bisa melihat dari studi kasus Trans-Pacific Partnership, di mana di US waktu tahun 2016 kalau tidak salah itu keluar dari TPP, sedangkan hal itu merupakan salah satu kerjasama ekonomi yang bisa dibilang cukup besar di Indo-Pasifik. Namun dengan keluarnya US dari TPP tersebut bisa dilihat terdapat sebuah indikasi bahwa tidak semua atau persepsi dalam kerangka regionalisme saja itu ataupun institusionalisme dalam suatu kawasan itu tidak bisa diakomodir secara merata oleh negara-negara. Mungkin itu saya, Kak Bama, jawaban dari saya. Oke, very good, Fadil Pramadiansyah. Kita lanjut. Ada Nadia Salsabila, silakan. Jadi jawabanku kurang lebih mirip sama Kak Fadil. Kalau menurutku juga untuk perluas ini normanya ASEAN sampai keluar Asia Tenggara itu tidak efektif, karena untuk norma-normanya apalagi yang non-intervention tadi itu di ASEAN-nya sendiri belum efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah internalnya mereka, Kak. Sama yang norma yang tidak bisa juga membahas tentang masalah-masalah yang sensitif itu juga belum bisa efektif untuk menyelesaikan masalah-masalahnya ASEAN sendiri. Maksudnya itu jadi ya, Kak. Alright, thank you very much Nadia atas pendapatnya. Mungkin yang terakhir ada Muhammad Dafa, silakan. Secara praktikal dan sudah secara empiris juga kayak terbukti nih, ini expansion norma ASEAN-nya ASEAN itu tidak efektif. Kayak bisa dilihat bahkan saja waktu tahun 2012 yang this declaration of conduct-nya South China Sea, meskipun China kayak sempat di ngerespon dan hampir mau ikuti maunya ini code of conduct, tapi ujungnya sampai sekarang itu belum, China tidak
sakam dan comply dengan keterangan-keterangan isi-isinya Code of Conduct. Jadi kayak terbukti bahkan by constitution saja ASEAN sudah coba secara konstitusional untuk expand norma-normanya di ASEAN, tapi sampai sekarang itu masih belum dipenuhi sama China. Tapi even if memang secara empiris itu belum terbukti efektif baik itu secara eksternal internal, tapi enggak berarti itu ASEAN harus kayak stop untuk expand norma-normanya ke negara-negara keluar. Kayak kalau saya meskipun kayak terbukti tidak efektif, tapi at least ada some sort of progress yang dilakukan. Kayak misalnya berkaca nge-reflect ke Code of Conduct South China Sea sama China, at least meskipun memang belum dipenuhi sama China, tapi setidaknya China mau at least ngerespon ke hal tersebut. Itu at least show me ada progress kalau at least ASEAN punya bargaining power ke negara-negara luar. Saya itu mungkin terlalu idealis, tapi ya. It's alright. Thank you very much, Dafa. Oke, sudah tidak ada lagi pendapat. Mungkin sebelum akhiri pertemuannya, mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan. Kita masih ada waktu sedikit. Jelas? Oke, Fadil, silakan. Ya, Kak Bambang. Yang saya mau tanyakan itu terkait dengan TAC tadi, Treaty of Amity and Cooperation, dan terkait dengan ZOPFAN. Pertanyaannya adalah apakah untuk saat ini TAC dan ZOPFAN itu yang mungkin juga bisa dikatakan sebagai bagian dari norma ASEAN itu masih bisa berlaku sampai saat ini, karena kita bisa lihat untuk kasus Myanmar, apakah itu tidak bisa menjadi kasus Myanmar itu apakah tidak bisa diintervensi dari negara-negara sekitar ataupun misalnya dari institusi misalnya dari UN seperti itu. Nah, terus studi kasus aliansi dari US dan Filipina. Nah, kita tahu US dan Filipina itu terdapat aliansi militer. Nah, apakah itu bisa TAC dan ZOPFAN itu masih bisa direfleksikan untuk konteks Asia Tenggara atau tidak untuk saat ini? Oke, very good. Jadi sebenarnya tergantung dari siapa yang jawab. Jadi kalau misalnya realitasnya itu yang menjawab adalah misalnya dari ASEAN-nya, dia akan jawab bahwa masih netral karena semua yang Anda katakan itu tidak relevan dengan aspek TAC sama ZOPFAN. Jadi misalnya, kenapa itu ada aktor misalnya yang mau kerjasama bilateral antara Filipina dan misalnya Amerika Serikat. Nah, dia akan bilang bahwa semua negara punya hak untuk bekerja sama. Yang penting tidak dalam konteks misalnya yang sedalam dan sekental perang dingin. Jadi, nah, kalau misalnya konteksnya bukan itu tetap dianggap sebagai netral. Tapi kalau misalnya yang muncul itu referensi misalnya bagaimana dengan kasus di Myanmar itu kan tidak menandakan perdamaian dan lain sebagainya. Itu tetap ASEAN akan bilang bahwa dia kembali lagi ke aspek-aspek dasar-dasar mandatnya. Jadi semuanya itu yang perlu, kalau misalnya kita mau jawab pertanyaan itu tergantung dari siapa yang menjawab. Tapi menurut saya masih sangat berlaku. Cuma agak banyak ambiguitas. Dan menurutku memang ASEAN itu penuh dengan ambiguitas. Yang dia maksud ini, yang dia maksud itu apa. Dan dia selalu punya cara untuk sembunyi di balik ambiguitas itu. Tapi jauh lebih netral, jauh lebih damai dibandingkan banyak wilayah-wilayah lainnya. Jadi menurutku meskipun belum sempurna, arahnya itu sudah benar. Oke? Terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Melihat waktu agak mepet, mohon jempolnya kalau misalnya semua sudah jelas dan sudah tidak ada pertanyaan untuk mata kuliah ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di waktu yang sama minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.